baik saja. Berarti pagi hari ini kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia, Mister persilakan untuk Jupita untuk pimpin kita dalam doa. Mister persilakan. Kami tadi masa dengan satu sama. Berkati sehingga kami belajar dengan baik. Berkati Tuhan bisa memberikan kami pelajaran Terima kasih Jupita. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mau absensi dulu, mengecek kehadiran dulu ya. Ketua kelas, ada yang tidak hadir? Semua hadir? Luar biasa, sekarang buat kelas ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pada tahap berikutnya, kita ada ice breaking buat kalian. Sampai ada dengan ice breaking? Mau kasih tenang ice breaking. Nah, ice breaking gini. Kalau Mister bilang pagi berarti kalian tepuk tangan satu kali. Kalau siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau malam berarti tidak kena. Jadi malam, gitu ya. Kalau pagi, siang, malam, gitu ya. Siap. Ini untuk anak-anak. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi teks ceramah, di mana kita sudah belajar banyak kali kan. Oleh karena itu Mister mau mengecek pemahaman kalian. Oleh karena itu ini Mister ada namanya stick, ya, ini stick ya, pensil stick, dan stick ini adalah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi, dan penyampainya adalah seseorang yang ahli di bidang tersebut, dan pendengar dari ceramah tersebut bisa berasal dari kalangan mana saja. tentang siapa saja yang terlibat dalam ceramah. Kalau bisa unsur-unsur ceramah itu siapa saja? Unsur ceramah itu ada 3. Ada 3. Yang pertama penceramah, terus yang kedua pendengar, dan yang ketiga materi. Oke, tangan buat punggung. Jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan, di mana kompetisi dasar yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Jadi hari ini fokusnya kita pada sebelum kita masuk ke sana, ini ada satu video yang menarik. Menariknya karena baru saja disampaikan pidato atau sambutan atau ceramah yang disampaikan oleh salah satu tokoh terkenal di Indonesia. Kira-kira siapa? Jokowi. Oh, tertangan ya. Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian, bukan itu. Bukan juga hanya pindah. Baik anak-anak, demikian cuplikan video sambutan dari Presiden Jokowi. Mister mau bertanya kepada kalian, kira-kira topik apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sambutannya? Apa yang disampaikan? Topiknya tentang apa? Oke, Ina, silakan Ina. Jokowi dalam pidatonya itu pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota.
Baik, Mister ingin menyampaikan bahwa benar bahwa sambutan Presiden Jokowi ini berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Dan konteks pembicaraan tadi itu memfokuskan kumpulan yang hadir itu adalah para investor. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pada pagi hari ini yang dimana berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, di sini Mister ada tablet. Ini ada tablet di mana materi ini, materi tentang topik kali ini sudah Mister upload di Google Classroom kalian. Jadi tugas kalian adalah kalian mempelajarinya sendiri materi tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Silakan kalian pelajari melalui materi yang sudah Mister bagikan ke dalam Google Classroom, atau kalian bisa mencari referensi lain lagi, boleh. Dan kalian diminta untuk membuat peta konsep dari materi tersebut. Jadi buatlah peta konsep materi tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Materinya didapat dari Google Classroom dan boleh mengeksplor lebih. Boleh cari di tempat lain. Namun sebelumnya itu kita akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, kelompok yang pertama, ini, oke, kelompok pertama itu silakan pilih dengan Sarah, David dengan Yohanes, Juan dengan Naldi, Julita dengan Tina, dan Salman dengan Ibu. Nah, silakan kalian masuk ke Google Classroom kalian, atau boleh mengeksplor lebih lagi. Silakan buat peta konsepnya. Waktu kalian hanya, ini kan 2 orang jadi waktunya cepat. Waktu kalian 15 menit untuk membuat peta konsep. Oke? Silakan. Mana? Ada kesulitan? Aman ya? Jadi silakan buat peta konsepnya, boleh mengekspor dari materi di Google Classroom boleh, atau kalian mau cari di paket juga boleh, atau di Google juga. Suaranya agak keras ya. Silakan gitu ya. Nah, sekarang Mister juga telah membuat peta konsep dari materi ini. Materi teks kerama khususnya di bagian isi dan struktur teks kerama dan kaidah kebahasaan. Untuk bagian struktur itu seperti yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok kalian, bahwa di struktur itu ada berapa bagian? Ada 3 bagian. Bagian yang pertama, Juan apa? Pendahuluan atau isi. Bagian yang kedua nanti isi. Bagian isi. Lalu yang bagian ketiga apa ini? Penutup. Nah, selanjutnya anak-anak, mohon perhatiannya. Mister akan bagikan kalian lembar kerja peserta didik atau LKPD, di mana Mister sudah upload masuk kepada di Google Classroom. Silakan dicek di sana. Nanti kalian akan
Umbu yang salmon. Ada kesulitan. Untuk saat ini belum kami masih sementara memahami. Di sini, di sini. Oh, kesantunan. Kesantunan. Kesantunan berkaitan dengan Perubahan nilai-nilai nilai-nilai. dalam suatu masyarakat. Itu ada 3 tuh. Terus di bagian ketiga. Ketiga akan dipresentasikan oleh kelompoknya Tara. Oke, jadi untuk tugas yang ketiga itu nomor 1 dengan kalimat jika sejak dini diajarkan bersikap jujur dalam bertingkah dan berperilaku diharapkan anak-anak. Tugas keempat kelompoknya Naldi. Nah, tugas yang keempat itu adalah terkait kebataan yang ada dengan kesiapan. Jadi yang pertama itu juga dari kata ganti tunggal dan kata ganti zaman. Baik, nah anak-anak, hari ini Mister sangat senang karena kalian sudah belajar banyak hal. Oleh karena itu, kita berharap kalian tetap semangat untuk mengerjakan apapun tugas yang diberikan. Karena apa? Materi ini sangat penting untuk kalian kuasai. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, oleh karena itu, Mister berharap kalian bisa memahami materi ini dengan sangat baik. Nah, terakhir Mister di Google Classroom itu Mister sudah mengirim form evaluasi pembelajaran hari ini. Jadi di situ sudah ada form evaluasi. Mister minta kalian untuk semua isinya per individu per kelompok yang tadi kelompok itu silakan kalian berdiskusi dan mengisinya kalau kirim Google Classroom. Itu untuk evaluasi proses. Nah, untuk materi minggu depan perlu kita sampaikan bahwa minggu depan itu kita akan masuk ke dalam menulis teks ceramah. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang pengertian struktur kaidah kebahasaan, minggu depan kita akan masuk kepada menulis ceramah. Dan minggu terakhir, minggu berikutnya lagi kita akan berceramah. Semangat! Senang? Siap! Nah, di penutup Mister ada game. Seperti biasa ada game menebak kata baku dan tidak baku. Ya, game menebak kata baku dan tidak baku. Oke, selamat Budi dan Mas bertemu kembali. Jadi Mister berkenan terus pelajari kata baku dan tidak baku karena masih banyak kalian yang salah. Jadi bisa Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Mister ucapkan terima kasih. Semangat buat kalian semua. Jangan lupa terus belajar untuk memperjuangkan masa depan kalian. Kita akan masuk dalam berdoa. Buat itu saya minta Salmon untuk berdoa. Terima kasih.